ini bertugas di SD Negeri Langan Harja II, Kecamatan Pemahan. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 4 dan saat ini juga bertugas sebagai pengajar praktik Angkatan 9. Beliau juga sebagai bersertifikat pembatik level 1, peserta orbit guru merdeka Microsoft Office 365, relawan PMI, relawan UKS, dan aktif di Pramuka. Hebat sekali ya beliau untuk profilnya. Kemudian yang kedua ada Ibu Riza Umi Kulsum. Beliau saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Kandangan. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 7 dan sebagai informasi beliau pada Angkatan 7 terpilih sebagai koordinator dari guru penggerak Angkatan 7. Baik. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya langsung persilakan kepada Bapak Asmono dan Ibu Riza. Monggo. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Komunitas dan jajarannya dan Bapak Ibu fasilitator, sumber, calon guru penggerak angkatan 10 yang luar biasa. Mohon izin tadi panitia sudah membuka dengan pantunnya. Mohon izin saya akan membuka dengan puisi saya yang saya buat spontanitas. Mohon izin nanti koreksi kalau salah. Cakep. Oh kan ya? Pak. Semangat Hari Kesaktian Pancasila. Tiada kata bodoh dalam dunia ini. Yang ada hanyalah kemalasan. Tiada kata yang bisa kita jalankan kecuali belajar. Kalau kita terus berjuang, belajar adalah kewajiban. Belajar adalah jalan menuju ridho Allah. Pendidikan tempat benih-benih budaya tumbuh dan berkembang yang nantinya menarik tangan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semangat berjuang guru-guru hebat. Mari bergerak dan menggerakkan demi transformasi pendidikan yang bermakna, yang merdeka, sesuai kodrat alam dan zamannya. Demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Mari semangat berkolaborasi menjadi pendidik yang bermakna sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ingarso Sullodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Air beriak, perahu laju, kita bergerak, Indonesia maju. Amin. Demikian sedikit motivasi yang bisa saya bagikan dengan semua. Seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, bukan berarti kami hebat, bukan berarti kami luar biasa, tetapi kami di sini dengan niat tulus ikhlas berbagi praktik baik yang sudah kami lalui untuk mendampingi, menghantarkan Bapak Ibu hebat, calon pendidikan guru penggerak angkatan 10. Sekali lagi, kami mewakili pengurus dan teman-teman mengucapkan selamat. Silahkan berjuang untuk tahap yang kedua ini, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Sebelum ini nanti teman saya Bu Umi menyampaikan secara rinci terkait dengan seleksi wawancara. Izinkan saya sedikit berbagi apa yang sudah saya alami saat seleksi wawancara calon guru penggerak maupun pengajar praktek. Nah, kali ini saya akan berfokus pada seleksi wawancara calon guru penggerak. Yang pertama, teman-teman hebat yang perlu kita sadari,
wawancara ini adalah sarana para asesor untuk mengecek benarkah isi yang kita lakukan itu bukan plagiat, bukan karangan, tetapi benar-benar merupakan wujud nyata yang kita lakukan. Jadi teman-teman jangan lupa dipelajari lagi isi yang panjenengan telah isi yang sampai bisa mengadakan panjenengan lolos di tahap 1 ini. Terus yang kedua, menggali terkait dengan pengalaman panjenengan, kompetensi panjenengan, dan juga kemampuan panjenengan yang selama ini sudah mengabdi sebagai guru hebat membersamai anak-anak. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu hebat, setiap menjawab pertanyaan, saran saya untuk trik panjenengan bisa lolos, salah satunya diawali dari contohnya seperti ini. Menurut saya, pendapat saya, pengalaman saya, kalau kita ragu, seperti yang Bu Eni sampaikan tadi, kalau kita ragu mengarang, tapi lebih indah bila kita yang saya pahami, yang saya ketahui, jadi lebih simpel seperti itu. Dan Bapak Ibu jangan lupa, apalagi kalau simulasi mengajar itu memang butuh waktu panjang, yang disampaikan narasumber sebetulnya tadi akan lebih hebat lagi kalau panjenengan menggunakan bahasa efektif, singkat tapi sudah menggambarkan apa yang jenengan mau. Itu. Jadi saya ulangi lagi, tolong semuanya diawali dari menurut saya, pengalaman saya, pendapat saya, menurut saya, yang saya ingat, yang saya ketahui. Nah, ibaratnya diawali hal-hal itu. Karena sekali lagi, untuk wawancara ini adalah menggali semua potensi yang panjenengan punya. Saya dulu merasakan kalau kita bicara kebencian kita itu terkesan kalau orang Jawa itu sombong begitu. Tapi di guru penggerak ini mohon maaf nyuwun sewu, kita memang digali, kita itu pengen lolos atau kita pengen ikut guru penggerak. Kita tuh punya apa gitu. Contohnya, saya bisa berkolaborasi, saya bisa public speaking, saya punya semangat yang luar biasa. Jadi silahkan panjenengan tunjukkan kemampuan panjenengan, bukan berarti kita sombong, tetapi kita memang menunjukkan kompetisi yang selama ini, kompetensi yang kita miliki selama ini ke asesor. Tetapi ingat, semuanya niat baik harus dilakukan dengan cara baik. Maksud saya, tolong nyuwun sewu, bukan berarti saya menggurui, attitude-nya dijaga. Bukan berarti kita mentang-mentang sudah melaksanakan ABC sampai Z, tetapi kita terlalu over jangan juga. Tetapi attitude-nya nyuwun sewu, mohon izin dan sebagainya, tolong ini juga diperhatikan, apalagi kita dari budaya timur. Jadi sehebat apapun tetap harus hati kita membumi, pikiran kita membumi, dan pengalaman kita membumi, tetapi praktek baik kita bisa melangit untuk bisa dicontoh orang lain. Nah, itu untuk apa yang sudah saya alami Bapak Ibu. Terus saya waktu itu nyuwun sewu, waktu saya melakukan wawancara itu sebetulnya 1 jam itu 2 asesor, jadi 30 menit itu. Tapi karena nyuwun sewu saya waktu itu terlalu hafal dengan jawaban isi saya. Walaupun saya di nyuwun sewu ini juga saya ingatkan, nanti asesor bertanyanya tidak sesuai pertanyaan yang ada di isi panjenengan, lebih disinonimkan atau diambigukan. Contoh simpel aja, minat Anda ikut guru penggerak apa, begitu. Tapi nanti waktu saya mengalami wawancara itu yang ditanyakan tidak seperti itu, tidak seperti di isi, tapi lebih begini. Mengapa Anda minat jadi guru? Mengapa Anda tetap jadi guru? Nah, pertanyaannya hampir tidak sama, tapi hampir sama. Tapi kuncinya adalah di sini panjenengan. Jadi jenengan nanti ketika menghadapi asesor yang mengambigukan pertanyaan, jangan terkencing atau terbawa arus. Jenengan tetap harus fokus pada isi panjenengan. Nah,
waktu itu saya ditanya hal-hal itu, saya tuh jawabnya langsung tek begitu saya sampai saya di stop. Pak, berhenti. Itu pertanyaan saya yang kedua kok sudah dijawab sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu hebat. Jadi kuncinya adalah ide saja, kuasai materi. Saya yakin panjenengan orang-orang yang luar biasa yang dipilih Allah untuk di pendidikan guru penggerak angkatan 10 saya yakin sudah luar biasa. Kata kuncinya tetap semangat, tapi jangan over confident, over PD, tapi tetap attitude-nya dijaga dan seterusnya. Itu nggih. Terus lebihnya lagi, ketika panjenengan lupa dengan isi panjenengan, ini pesan trik saja. Semoga tidak lupa gitu. Kalau seandainya terjadi lupa, jenengan bisa ngene. Mohon maaf, yang saya ingat seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Tapi jangan mengada-ada yang disampaikan ini tadi nggih. Tetap real yang panjenengan lakukan begitu. Contoh dulu di isi panjenengan. Contohnya jenengan itu pernah menulis kelebihan anggota apa saja atau prestasi yang pernah Anda miliki apa saja begitu. Jangan lupa itu aja yang saya ingat dan yang terkesan menurut saya itu ini tapi sesuai dengan benar-benar panjenengan lakukan begitu walaupun sedikit namanya lupa dengan isi kita tetapi tidak keluar dari realnya begitu. Terus Bapak Ibu hebat lagi. Saya mengingatkan lagi, mohon maaf Bu Eni dan Bu Nur terkait dengan simulasi mengajar tadi. Jangan lupa teman-teman ketika jenengan basicnya bahasa Inggris, jangan lupa gunakan bahasa Inggrisnya. Kalau basicnya bahasa Jawa nyuwun sewu gunakan juga toto bahasa Jawanya. Biar benar-benar asesor ini, ini benar-benar guru yang luar biasa ini. Bahasa Inggrisnya keren, bahasa Jawanya nyuwun sewu dan sebagainya juga keren. Nah, ini juga diperhatikan. Terus sedikit lagi saya juga berbagi terkait dengan simulasi yang disampaikan Bu Eni dan Bu Nur tadi betul. Waktu 10 menit, tapi alhamdulillah saya kemarin itu bisa 7 menit selesai dengan urutan pembukaan sampai penutup sampai refleksi itu hamba terpenuhi semua. Dengan catatan begini, seperti yang disampaikan Bu Eni tadi luar biasa, kata kuncinya bukan menghilangi, bukan mengurangi, tapi mengefektifkan kata yang kita gunakan. Contoh, ini jalur aman Bapak Ibu ketika absen nggih. Anak-anak hari ini enggak masuk siapa? Wah, luar biasa masuk semua keren. Sudah selesai. Jadi ini akan malah menjaga kita dari membuang waktu terlalu panjang untuk itu. Jadi pakai bahasa efektif, aman dan nyaman. Terus berikutnya ini teman-teman yang tidak kalah penting tadi Bu Eni mohon maaf ini saya sedikit menambahkan juga terkait teman-teman yang tidak kalah penting selain yang disampaikan Bu Eni adalah jenengan harus berlatih dan berlatih. Contohnya saya dulu sebelum melakukan wawancara maupun praktek mengajar, saya hampir 10 kali belajar unit dengan teman sekolahan walaupun dalam satu kelas. Karena sehebat apapun kita ketika kita trouble, semua yang kita rencanakan akan hilang. Begitu juga saat wawancara, ketika jenengan sudah siap semuanya, karena kendala sinyal dan sebagainya, akhirnya ya itu membuat panjenengan grogi dan sebagainya. Itu. Terus teman-teman jangan lupa ini nggih terkait dengan wawancara ini nanti akan dipaparkan Bu Umi secara terperinci strukturnya apa saja, form penilaiannya seperti apa dan sebagainya. Sementara itu nggih dari saya nanti kalau ada pertanyaan boleh disambung di sesi berikutnya. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bu Riza Umi Kulsum, kepada Bu Riza Kulsum, kakak kelas saya yang luar biasa, kami silahkan. Bisa. Terima kasih banyak untuk PP juga GP yang luar biasa. Ini Mas Mono. Oke, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu malam yang luar biasa. Terima kasih buat panitia telah memfasilitasi